Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi SMA, MA, kelas 10. Hari ini kita akan belajar fisika, terutama untuk materi kinematika gerak lurus. Mangga dipersiapkan bukunya dan kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kinematika gerak lurus. Nah ini pada kinematika gerak lurus itu ada namanya GLBB. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke kinematika. Arti dari kinematika ya. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gerak. Jadi semua gerak itu dipelajari di ilmu dari kinematika. Yang pertama atau bagian dari kinematika itu ya tadi GLBB. GLBB sudah pernah kita pelajari di SMP kelas berapa tuh? 8, 9, kelas 8 ya. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah ini secara artinya gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Maksudnya apa? Percepatan tetap. Jadi artinya itu pada percepatan tetap itu adalah baik besar maupun arahnya selalu tetap. Nah, di sini selain GLBB itu ada juga namanya GLB. GLB itu gerak lurus beraturan. Ada perbedaan dari GLBB dan GLB pada sistem kinematika gerak lurus, pada soal kinematika gerak lurus ya. Ini saya coba untuk dipisahkan. GLB, GLBB. Kalau GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan. Nah, sebagai contoh, peristiwa GLB adalah ketika kita melempar bola bowling ke sasaran tembak. Laju kereta api saat bergerak. Oke. Nah, sedangkan contoh dari GLBB itu saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti. Lain lagi, seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat tikungan. Nah, itu sebagai contoh dari GLBB. Pada GLBB, nilai A itu kan percepatan. Bila plus, nah, pada GLBB disebut percepatannya itu ada percepatan ya kita bilang. Kalau nilai plus itu ada percepatan. Sedangkan nilai amin itu ada perlambatan. Jadi ada percepatan, ada perlambatan pada GLBB. Nah, di sini ada persamaan pada matematikanya. Kita bilang rumusnya ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai perpindahan delta X, oke. Perpindahan itu terjadi karena ada kecepatan dikalikan waktu. Oke, percepatan dikalikan waktu. Tapi percepatan yang ada ini, nah, kita lihat dari sini ya. Untuk mencari percepatan tadi, kita lihat V0 kali T ditambah kurang lebih setengah A kali T pangkat 2. Oke, untuk mengetahui dari GLBB ini. Jadi secara umum itu ada 3 variabel pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Sorry, tadi udah langsung ke persamaan kedua ya, tapi persamaan satu dulu. Persamaan satu itu delta X V0. V0 itu kecepatan awal. Dikalikan waktu.
kurang lebih setengah dikalikan percepatannya, lalu dikalikan waktunya pangkat 2. Ini persamaan dari GLBB ya. Kalau GLB itu beda lagi. Jadi ada percepatan, ada kecepatan awal. Setengah dari percepatan itu. Nah ini ya. Sehingga kalau kita ambil dari persamaan yang kedua, oke, delta X itu sama dengan V0 kecepatan awal. Nah, V-nya kecepatan setelahnya. Jadi kecepatan akhir bisa ya. Setengah V0 ditambah V. Lalu dikalikan dengan T. A itu kita sebut tadi ya. A ini bisa perlambatan. Kalau misalkan min nilainya. Tapi kalau plus ini ya. Nah, ini kan ada plus sama min nih. Kalau plus itu percepatan. Kalau min itu perlambatan. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu kecepatan juga memiliki dua rumus dari persamaan tiga ini. Nah, ini kecepatan akhir. Kalau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatannya dikalikan waktu. Nah, ini ada kecepatan akhir ya. Kita ini kecepatan akhir. Oke, V0 ditambah A kali T. Nah, kalau kecepatan rata-rata ini V rata-rata itu kecepatan rata-rata. Sama dengan V0 ditambah V dibagi 2. Atau setengah dari V0 ditambah V. Setengah dari V0 kecepatan awal ditambah kecepatan akhir. V ini kecepatan akhir ya. Kecepatan sebenarnya setelah kecepatannya dilalui di awal. Kecepatan V ini nih. Nah, sekarang kita akan gabungkan. Jadi persamaan kelima ini gabungan dari 1, 2, dan 3, 4. Ya. Jadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Ini nih. Nah ini. Oke. Kita gabungkan untuk persamaan 5. Maka perpindahan. S itu perpindahan ya. Satuannya meter. V0T kurang lebih. Atau kalau dia bertambah, maka percepatan A-nya ini. Jadi kalau min berarti mengalami perlambatan. Oke, setengah AT pangkat 2. Persamaan 6 juga sama. Tapi di persamaan 6 ini kita ambil untuk kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhirnya ini kita pangkatkan 2. Karena ada gabungan tadi ya. Gabungan persamaan 1, 2 dengan persamaan 3 dan 4. Kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang lebih plus minus. Tadi kita lihat kalau plus itu ingat lagi dia mengalami percepatan. Kalau min itu mengalami perlambatan. Oke, min mengalami perlambatan plus mengalami percepatan. 2 AS. Oke, 2 dari percepatan dikalikan S tadi. Nah, ini S ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi kalau kita mau cari VT pangkat 2 di kecepatan akhir untuk dipengaruhi oleh si S ini, jarak ini, maka yang kita pakai adalah VT pangkat 2, V0 pangkat 2 kurang lebih 2 AS. Jadi kalau percepatan kita plus, kalau min perlambatan. Oke, diulang-ulang lagi. Maka kita lihat V sama dengan delta X per delta T. Oke, kalau misalkan kamu mempunyai kecepatan tanpa adanya kecepatan awal dan kecepatan akhir, V yang kecepatan sebenarnya boleh delta X dibagi delta T. Nah, delta ini adalah perubahan. Dari yang X2 dikurang X1. Waktunya juga sama. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Tapi kalau waktu itu biasanya berjalan terus ya. Oke. Nah, hanyalah perbedaan. Cara menyelesaikan soal GLBB apabila bentuknya sebuah fungsi persamaan kalau matematikanya. Itu dengan cara diferensial, turunan atau integral bisa juga. Beda yang tadi diferensial dengan integral. Secara matematikanya. Mungkin dipelajarinya setelah semester berapa ya kalau matematikanya untuk persamaan
ada diferensialnya, turunannya. Oke, menjadi hal yang lebih mudah apabila kita ingin menentukan nilai perpindahan, kecepatan. Maksudnya apa nih Pak? Oke. Masukkan variabelnya, nanti ada variabel-variabel ya untuk si diferensial atau integral. Mungkin nanti akan dibahas di matematikanya. Namun dalam soal GBB dapat di beberapa tipe contoh soal sebuah fungsi. Kita masukkan di sini. Contoh nih, RT. Nah ini kan persamaan. Nah ini kita diferensialkan, kita turunkan. Gimana caranya? Nah ini kita ada persamaan. Misalkan contohnya T-nya itu kita tentukan 3 detik. Oke. Secara umum rumus matematisnya, diferensialnya yang tadi xt, nah a, t, n, maksudnya apa nih? Nah kita buka di sini, dx per dt, nah, d ini diferensial ya, diferensial, x-nya itu yang dari si x, si 5t pangkat 2, jadi n kali a, x, n min 1, oke, ini rumusnya, untuk diferensial, nah dari dx ini ya, oke, maka dapat xt, 2 dari mana? 2 yang dari atas, n ini, nah ini n itu 2, X-nya itu adalah T. Nah, ini X-nya adalah T ini ya. Nah, ini dia. T. Nah, itu kan. 2 punya N, 5 punya A. Ini A. Berarti 2 dikali 5 adalah 10. X-nya adalah T. Dan pangkatnya itu N min 1. Berarti 2 dikurang 1. Oke. Maka hasilnya adalah 10 T pangkat 1. Jadi kalau misalkan T-nya itu T-nya itu sama dengan 3 detik, maka T-nya ini kita rubah. Kita rubah menjadi 3. Jadi 10 kalikan 3 pangkat 1. Dari hasilnya 10 T pangkat 1 ini ya, gimana? Dari rumus ini, dari rumus diferensial ini. Oke. Nah, ini. Hasilnya adalah 10 dikalikan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 ya 3. Oke, sama dengan 30 meter. Jadi ini adalah rumus dari diferensial tadi ya. Oke, next. Oke, kita coba untuk latihan soal. Contoh soal. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon pangkat 2. Kecepatan dan jarak tempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah, oke, berarti percepatan tetap diketahui. V0-nya dia dalam keadaan diam, berarti 0. Percepatannya 4 meter per sekon pangkat 2. Waktunya diperlukan adalah 5 sekon. Oke. Yang ditanya adalah S. S itu, jadi dia mengalami perpindahan. Nah, maka kita cari Vt-nya dulu. V0 ditambah A dikali T. V0-nya 0. A-nya 4. T-nya 5, berarti hasilnya 20 meter per sekon. Nah, karena yang mau dicari kecepatan dan jarak, kecepatannya sudah diketahui, kecepatan akhir 20 meter per sekon. Sedangkan jaraknya adalah kita cari dari rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Nah, maka kita tinggal gabungkan aja. V0-nya sudah pasti 0, dah. Berarti 0 kali 5 berarti tetap 0. Berarti setengah dikalikan 4. T-nya itu 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5, 25. Oke, ini setengah dari 4 ya 2. 25 kali 2 ya 50. Oke, jadi untuk jaraknya adalah 50 meter. Kecepatan sudah diketahui, kecepatan akhir 20 meter per sekon, jaraknya 50 meter. Oke, cukup sekian untuk temuan hari ini dan saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.